Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanazzalur rahmat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh. Wa syara'a lana al-a'yad wa afadha 'alaina bisurur wa nawwara qulubal mu'minina bittaqwa wal hubur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء على الطريقة الوادحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فيا معشر المسلمين وجموع المصلين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat KJRI Hong Kong yang senantiasa diberkahi dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Senantiasa lisan kita, qalbu kita, zahir maupun batin kita terus bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan nikmat karunia yang telah Allah berikan. Jikalau seandainya bumi yang Allah hamparkan dijadikan kertas oleh Allah Jalla Jalaluh, pepohonan yang begitu banyak dijadikan pena oleh Allah Rabbul Izzah, lautan yang begitu melimpah dijadikan tinta oleh Allah Rabbul Izzah, tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa kita menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian umat manusia mau menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu. Akan tetapi dari sebagian banyak nikmat yang telah Allah berikan, maka sudah seharusnya kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita yang mengaku cinta kepada Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kecintaan kita bukan sebatas di lisan saja. Mudah-mudahan kecintaan kita bukan sebatas di bibir saja, tapi bagaimana mahabbah kecintaan kita dimulai dari qalbu kita, diteruskan dengan lisan kita memperbanyak shalawat, dan juga dengan perbuatan kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di yaumil akhir nanti kita semua berhak dikumpulkan oleh Allah Jalla wa Ala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaatul uzma dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat azakallahu taala, di Sayyidul Ayyam yang penuh dengan keberkahan ini, masih di bulan Rabiul Awal yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Jalla Jalaluh, senantiasa kita meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Izzah. Ketika kita mengaku beriman kepada Allah,
ketika kita mengaku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka iman itu harus dibuktikan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-taqwa al-imtisalu bi awamirihi wa ijtinabi nawahihi fi sirri wal alaniyah. Bahwasanya yang namanya takwa senantiasa menjalankan perintah Allah Jalla wa Ala dan juga meninggalkan segala apa yang diharamkan, dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sirri wal alaniyah, baik dalam keadaan sendiri diam-diam maupun kita dalam keadaan ramai berjamaah. Maka mudah-mudahan senantiasa kita menjadi hamba-hamba yang berbekal dengan ketakwaan ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada lagi manfaat harta kita, tidak berguna lagi anak keturunan kita, kecuali mereka yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang suci. Siapa mereka? Yang menggunakan semua fasilitas yang Allah berikan sebagai bekal ketakwaan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allahu Rabbul Izzah mengingatkan kita semua. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 107 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Bahwasanya tidakkah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat, memberikan kasih sayang untuk siapa? Rahmatan lil alamin, bagi seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan kita semua, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Bagaimana dengan rahmat Allah yang Allah berikan, yang Allah karuniakan kepada kita semua, maka senantiasa kita bersyukur, senantiasa kita bergembira. Karena apa? Karena kita semua dijadikan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan rahmat di situ adalah yang paling besar rahmat yang Allah berikan dalam kehidupan umat manusia adalah diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua dijadikan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kecintaan Allah kepada Rasulullah dan kecintaan Allah kepada kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak usah dipertanyakan lagi. Begitu juga kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua sebagai umatnya, kecintaan beliau yang luar biasa, tidak usah dipertanyakan lagi. Maka apa yang harus dipertanyakan adalah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terkadang kecintaan kita hanya sebatas di lisan saja, tidak dibuktikan dengan keseharian kita, dengan amal ibadah kita, tidak selaras antara lisan kita dengan amal perbuatan kita. Lihat bagaimana Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan, contoh yang begitu mulia. Maka akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khuluqun azim atau akhlakun azimah, akhlak yang sungguh mulia. Bahkan para ulama tafsir menjelaskan jika ada akhlak yang mulia, maka di atasnya adalah akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua umatnya adalah akhlakul karimah. Maka bagaimana Allah mendidik Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik adab. Rasulullah mengatakan, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Bahwasanya Allah mendidikku dengan adab, dengan akhlak, dengan sebaik-baik adab, sebaik-baik akhlak. Maka Allah perintahkan Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah mengatakan, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak."
bahwasanya aku diutus oleh Allah Jalla wa Ala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka subhanallah, ketika ada seorang suami yang baik kepada istri dan anaknya, perhatian kepada istri dan anaknya, ketika ada seorang istri yang patuh kepada suaminya, ketika ada seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya atau salah satunya, ketika salah satunya atau keduanya sudah meninggal bahkan harus berbakti, maka itu adalah pancaran dari akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan subhanallah, kita lihat ada seekor hewan, misalkan kucing, ketika dia dikasih makan oleh yang punyanya, yang memilikinya, yang merawatnya, maka hewan tersebut akan kenal dengan siapa yang memberi makannya, yang merawatnya. Bahkan dia bisa nurut, bisa patuh kepada yang memberi makannya. Itulah bagaimana akhlak baik seekor hewan kepada seorang yang merawatnya, yang merupakan juga bagian dari pancaran akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, bagaimana kecintaan Allah juga kepada kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan kita semua sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang Allah ciptakan dalam sejarah peradaban umat manusia, yang senantiasa menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Umat yang terbaik bukan umat Nabi Nuh, umat yang terbaik bukan umat Nabi Musa, umat yang terbaik bukan umat Nabi Ibrahim, tapi umat yang terbaik adalah kita semua, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur bagaimana kita semua diciptakan, Allah jadikan kita menjadi bagian dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah berikan keutamaan fadilah yang luar biasa ketika Allah turunkan firman-Nya, inna a'tainakal kautsar. Sungguh Allah telah memberikan Al-Kautsar, nikmat yang begitu banyak. Al-Kautsar di situ para ulama mufassirin menjelaskan bahwasanya salah satu tafsirnya adalah Al-Haud, yaitu telaga yang Allah ciptakan khasun bi ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada telaga yang Allah ciptakan khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika nanti di yaumil mahsyar, hari pembalasan yaumul hisab, seluruh umat manusia berada dengan kehausannya, mencari air untuk minum. Tapi lihat bagaimana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan telaga khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Begitu juga kecintaan Rasulullah kepada kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau ketika di akhir hayatnya, beliau tidak memikirkan dirinya, tidak memikirkan keluarganya. Yang keluar dari lisannya, yang ada dalam pikirannya adalah kita semua. Beliau mengatakan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Beliaulah yang telah mencintai kita, yang rindu kepada kita sebelum kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana pengamalan sunnah kita, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan sholawat kita, memperbanyak sholawat kita? Walaupun kita di negeri yang minoritas muslim, tapi bagaimana lisan kita senantiasa basah dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man aktsaru alayya salatan kana aqrabu minni manzilatan fil jannah. Siapa saja mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku, maka dialah orang yang paling dekatku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu bentuk kecintaan kita mengaku cinta kepada Rasul, maka kita harus menghidupkan, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah mengatakan, "Man ahabbani faqad ahya sunnati." Siapa saja yang menghidupkan sunnahku, maka dialah manusia yang telah mencintaiku. "Wa man ahabbani faqad dakhala al-jannah." Siapa saja yang menghidupkan sunnahku, dia mengaku cinta kepadaku, menghidupkan sunnahku, maka Allah akan berikan surganya di yaumil akhir nanti. Maka di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perintah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana di negeri yang minoritas muslim ini senantiasa kita mencari harta yang halal. Allah perintahkan, "Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Carilah, makanlah seluruh yang ada di muka bumi ini yang halal dan baik. Karena lebih banyak yang halal yang Allah berikan dalam kehidupan kita daripada yang haram. Bahkan Rasulullah mewanti-wanti kita semua, "Sayati ala ummati zamanun la yubalil mar'u bima akhazal mal am min halal am min haram." Akan datang suatu masa dari umatku di mana manusia tidak memperdulikan lagi ketika dia mencari harta, mencari rezeki, tidak memperhatikan lagi mana yang halal, mana yang haram. Na'udzubillah wa li'azubillah. Dan di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, di antara banyak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengajarkan kita, "Man lam yahtam bi umur muslimin falaysa minna." Siapa saja yang tidak peduli dengan urusan umat muslimin, maka dia bukan golongan dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan kita bahwasanya persaudaraan ukhuwah Islamiyah, bahkan ukhuwah basyariyah, persaudaraan antara seluruh umat manusia. Allah gambarkan bahwasanya innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya antara satu muslim dengan muslim yang lainnya kita semua bersaudara. Bahkan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-muslim lil muslim kal jasadil wahid," bagaikan satu tubuh antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. "Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'iral jasad bil sahri wal umma." Apabila ada tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh bagian yang lain juga akan merasakan sakit tersebut. Maka mudah-mudahan senantiasa ghirah kita, semangat kita untuk terus menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa menjadi bekal ketakwaan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mencari harta yang halal dan senantiasa kita bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita senantiasa terus berusaha membantu saudara-saudara kita umat muslimin dan seluruhnya umat manusia, ya, sebagai bentuk ketakwaan dan bagaimana penghidupan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil qahar azizul ghaffar, muqawwirul laila 'ala an-nahar tazkiratan lil qulubi wal absar wa tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyun min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli ala sayyidina al-Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Faqala 'azza man qa'il fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qa'il, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma nahu wa 'alamu anna Allah qad amarakum bi amrin bada bi nafsihi وسنى بملائكته بقدسه وقال تعالى ما زال قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك والملائكة المقربين وارضهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن الصحابة أجمعين والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافئ المحمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي روهينيا وفي أويغور وفي نيوزيلاند وفي إندونيسيا وفي بلدان من المسلمين جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن ما ظهر منها بطن من بلدنا هذا خاصة ومن قريتنا هذه خاصة ومن بلدان من المسلمين عامة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. عظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.